Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi kuliah secara khusus mata kuliah strategi pembelajaran PAK. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran. Bagian yang pertama yaitu kita akan membahas jenis strategi pembelajaran berdasarkan peranan guru, peserta didik sebagai pengolah pesan. Strategi mengajar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu strategi ekspositorik. Nah, strategi ekspositorik yaitu pesan pengajaran yang berupa pengetahuan, wawasan, dan keterampilan diolah secara tuntas oleh pendidik atau oleh guru sebelum disampaikan kepada naradidik atau peserta didik. Dengan strategi ekspositorik, bahan atau materi pembelajaran diolah oleh guru secara mendalam. Setelah itu guru menyampaikan ke peserta didik. Artinya peserta didik tinggal menerima materi yang sudah dipersiapkan oleh guru. Dengan strategi ekspositori, guru mencari dan mengolah bahan pelajaran, kemudian menyampaikannya secara lisan kepada peserta didik. Selain itu, dengan strategi ekspositori dipakai dalam konteks pengajaran, sehingga dengan penyampaian secara lisan oleh guru kepada peserta didik dapat memperoleh pengetahuan secara mendalam. Nah, ini bagian pertama di dalam strategi ekspositorik. Nah, kalau kita melihat selain strategi ekspositorik, bagian yang kedua yaitu strategi heuristik atau biasa disebut juga dengan hipotetik. Nah, strategi heuristik ini proses belajar mengajar yang menghendaki pengolahan pesan oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini guru sebagai fasilitator yang memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan arahan, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Strategi heuristik juga dapat digunakan untuk mengajar berbagai materi, termasuk dalam konteks pemecahan masalah. Dengan strategi heuristik diharapkan peserta didik bukan hanya paham atau memahami materi secara kognitif, melainkan peserta didik mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi juga akan terbentuk sikap-sikap positif dalam hal berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif, mandiri, dan terbuka. Nah, ini di dalam strategi heuristik atau hipotetik. Nah, bagian yang ketiga yaitu strategi discovery. Nah, di dalam strategi discovery yaitu proses belajar mengajar yang mengarahkan naradidik atau peserta didik menemukan hubungan tertentu yang ditemuinya sendiri sebagai hasil pengalaman belajarnya yang telah disiapkan secara saksama oleh guru. Nah, ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat yaitu strategi inquiry. Nah, di dalam strategi inquiry, naradidik atau peserta didik secara bebas menemukan sesuatu melalui proses asimilasi kognitif dan akomodasi kognitif. Nah, ini di dalam strategi inquiry atau di dalam jenis strategi pembelajaran yang pertama
berdasarkan peranan guru, peserta didik, dan dalam pengolahan pesan. Jadi dapat dilihat seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dapat dilihat dari 4 bagian, 4 strategi, yaitu strategi ekspositorik, strategi heuristik, strategi discovery, dan strategi inquiry. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis strategi pembelajaran yang kedua, yaitu berdasarkan pengolahan pesan. Berdasarkan pengolahan pesan, strategi belajar mengajar dapat diklasifikasi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu strategi deduktif. Nah, strategi deduktif yaitu bertolak dari prinsip-prinsip yang bersifat umum ke prinsip yang bersifat khusus. Artinya bahwa penerapan strategi deduktif ini sejalan dengan strategi ekspositorik. Dengan strategi deduktif, materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang bersifat umum atau generalisasi atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian yang berupa sifat, atribut, atau ciri-ciri. Strategi deduktif digunakan dalam mengajarkan konsep-konsep yang bersifat konkret dan terdefinisi. Nah, ini strategi deduktif. Selain itu ada strategi induktif. Strategi induktif bertolak dari contoh-contoh konkret menuju generalisasi. Bila strategi induktif yang digunakan, maka dipakai pola strategi heuristik. Dengan strategi induktif, materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang bersifat khusus atau bersifat atribut atau ciri-ciri ke yang bersifat umum atau generalisasi. Strategi induktif digunakan dalam memberikan pengajaran tentang konsep konkret dan terdefinisi. Nah, ini jenis strategi deduktif dan strategi induktif dilihat berdasarkan bagian yang kedua, dilihat berdasarkan pengolahan pesan. Jadi dapat dibagi menjadi 2, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis strategi yang ketiga, yaitu dilihat berdasarkan kompetensi. Strategi belajar mengajar dilihat berdasarkan kompetensi dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu strategi belajar mengajar dilihat dari tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Nah, bagian yang keempat yaitu jenis strategi pembelajaran berdasarkan orientasi pada standar proses pendidikan. Nah, kalau kita melihat berdasarkan orientasi pada standar proses pendidikan dapat dilihat dari beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Bagian yang kedua strategi pembelajaran ekspositori. Bagian yang ketiga strategi pembelajaran inquiry. Bagian yang keempat strategi pembelajaran berbasis masalah. Bagian yang kelima strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Bagian yang keenam strategi pembelajaran kooperatif. Bagian yang ketujuh strategi pembelajaran kontekstual. Dan bagian yang terakhir yaitu strategi pembelajaran afektif. Nah, ini bagian-bagian di dalam jenis strategi pembelajaran dilihat berdasarkan orientasi pada standar proses pendidikan. Nah, bagian yang kelima, jenis strategi pembelajaran berdasarkan pertimbangan pengaturan guru. Nah, berdasarkan pertimbangan pengaturan guru dapat dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama, strategi seorang
guru. Artinya bahwa seorang guru mengajar kepada sejumlah peserta didik, atau guru memberikan pengajaran, guru memberikan materi kepada sejumlah peserta didik yang akan menerima materi dari seorang guru. Nah, bagian yang kedua yaitu strategi pengajaran beregu atau team teaching. Nah, dengan strategi pengajaran beregu, 2 orang atau lebih guru mengajarkan kepada sejumlah peserta didik. Nah, strategi pembelajaran beregu digunakan dalam mengajarkan salah satu mata pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang berpusat kepada suatu topik tertentu. Nah, ini bagian yang kelima yaitu jenis strategi pengajaran berdasarkan pertimbangan dan pengaturan guru. Nah, bagian yang keenam yaitu jenis strategi pembelajaran berdasarkan pertimbangan jumlah siswa atau peserta didik. Ini dapat dilihat dari 3 bagian yaitu strategi klasikal, strategi kelompok kecil, dan strategi individual. Bagian yang ketujuh atau jenis strategi pembelajaran jenis yang ketujuh yaitu dilihat berdasarkan pertimbangan interaksi guru dengan siswa atau interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, ini dapat dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu strategi tatap muka. Nah, dengan strategi tatap muka akan sangat lebih mudah dan lebih baik kalau menggunakan alat peraga. Artinya dalam memberikan pengajaran, selain guru memberikan penjelasan secara teoritis, guru harus menjelaskan dengan menggunakan alat peraga sehingga itu dapat menarik perhatian dari peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu berkaitan dengan strategi tatap muka. Selain itu, bagian yang kedua yaitu strategi pengajaran melalui media. Nah, penggunaan media misalnya audio, visual, dan audio visual. Nah, dalam strategi pengajaran melalui media, guru tidak langsung kontak dengan peserta didik, tetapi guru mewakilkan kepada media sehingga siswa berinteraksi langsung dengan media yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga adanya interaksi antara peserta didik dengan guru melalui media yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini materi yang kita pelajari di hari ini yaitu berkaitan dengan jenis strategi pembelajaran. Jadi kita sudah melihat jenis-jenis strategi pembelajaran dilihat berdasarkan 7 perspektif. Kiranya materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman berkaitan dengan jenis-jenis strategi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.